Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dulu ketika gereja Teluk ini dibangun, yang menggambar ini tidak lain adalah Romo Pecoraro. Waktu itu beliau sebagai Vikjen Uskupan Tanjung Karang. Kebetulan saat itu saya hidup berdua dengan beliau di katedral. Nah, beliau adalah orang yang sangat teliti dan cermat. Apa yang dia gambar itu sungguh-sungguh diperhatikan fungsi-fungsinya pertama-tama, baru kemudian keindahannya, lalu motifnya diambil dari mana. Maka kalau saudara sekalian melihat gereja Teluk kok mirip dengan Kedaton, Kedaton mirip dengan Margo Agung, lalu ada lagi yang ada di wilayah Werati sana, itu semua Romo Pecoraro ya, yang menggambar. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa Romo Pecoraro itu orang yang cermat dan teliti,
Yang saya ingin tekankan di sini bukan soal itu sebenarnya, tetapi bagaimana sungguh-sungguh dia menghormati gereja yang adalah rumah Allah itu. Ya. Contoh, ini yang saya alami di katedral. Kalau ada latihan kur, ya, kita tahu di sini ada tabernakel, ada latihan kur, lalu seringkali kan ada yang terlambat, ada keluar masuk dan sebagainya. Tapi tidak berlutut, pasti akan dipanggil oleh Romo Pecoraro. Ya. Maksudnya apa? Supaya sadarlah bahwa di sini ada tabernakel, di sini ada sakramen Maha Kudus, Tuhan sendiri. Bagaimana kamu menghadapi itu? Atau dengan kata lain, bagaimana rasa hormatmu di hadapan Allah, kan begitu. Lalu ketika mempersembahkan misa sampai pada saat konsekrasi, nah di Katedral Tanjung Karang dulu, sekarang sudah nggak ada lagi, saya nggak tahu nanti akan dibuat lagi atau tidak. Di belakang itu kan ada pantikur, tapi sudah lama nggak dipakai sebagai pantikur, tapi untuk umat. Lalu ketika Romo Pecoraro sampai pada konsekrasi, di mana tubuh dan darah Kristus diangkat, pandangan kan ke yang diangkat itu, tapi tembus juga yang ke sana tuh. Kalau ada anak-anak atau orang lalu lalang, dia akan berhenti, ya, sampai orang sadar bahwa ini sedang apa, ya. Itulah Romo Pecoraro, ya. Nah, dengan contoh-contoh ini saya akan mengajak Anda semua melihat kenyataan tadi kita mendengar warta Injil. Warta Injil yang mengisahkan Yesus datang ke bait Allah lalu mulai ngamuk, marah, membuat cambuk, mengusir para pedagang. Karena dikatakan tadi bahwa di pelataran bait suci, memang kadang-kadang ada versi yang lain, di dalam bait suci, ada yang di pelataran bait suci, ada pada para pedagang yang berhubungan dengan bait suci tentunya, ya, hewan-hewan persembahan, lalu penukar uang yang untuk persembahan. Nah, bayangkan kalau ada pedagang-pedagang seperti itu, pasti semuanya mau cari untung, ya. Padahal kalau itu di bait suci itu sebenarnya hanya mau menolong. Tapi yang ternyata terjadi karena dagang, nggak ada orang dagang itu mencari rugi, itu nggak ada, ya. Pasti mencari untung, ya. Nah, jelas kalau itu pedagang, ini sudah salah, dalam arti tujuan rumah ibadah itu bukan untuk dagang, ya, tapi untuk bertemu dengan Tuhan. Orang bisa berdoa, bisa berkomunikasi dengan Allah dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau ada para pedagang? Kan ribut, ya. Walaupun mungkin kalau sekarang di sana sini ditulis jangan ribut, harap tenang dan sebagainya, tapi tetap saja terjadi. Tapi yang lebih membuat Yesus itu marah sebenarnya, di samping pelataran bait suci atau dalam bait suci itu yang seharusnya orang untuk berdoa, tetapi nggak ada lagi tempat untuk itu. Orang dagang di situ pasti punya koneksi dengan petugasnya. Pasti petugas itu membolehkan, mengizinkan, dapat apa? Fee, kan gitu kan? Keuntungan. Berarti petugas bait Allah sendiri, yang mungkin juga termasuk para imamnya, sudah nggak benar, ya. Nah, itulah yang membuat Yesus itu marah, ya. Dan lalu bagaimana kita harus merenungkan hal ini dalam kehidupan kita? Mungkin, ya, mungkin hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita,
Tapi mungkin saja terjadi tanpa disadari. Seperti yang tadi saya katakan di dalam pengantar, kita ke rumah Allah itu kan untuk berdoa. Berdoa berarti bertemu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kali ke gereja, terutama kalau kita beribadah, sungguh-sungguh kita memfokuskan hati dan pikiran kita pada Allah? Dulu ketika prefek liturgi Vatikan, yakni Kardinal Robert Sarah, menjelaskan salah satunya tentang hati dan pikiran para imam khususnya, dan juga kemudian para umat kalau sedang merayakan liturgi. Beliau mengatakan, hati dan pikiran kita harus sungguh-sungguh fokus pada Allah. Lalu dia mencontohkan, bagaimana kalau kita imam atau umat sedang misa, tiba-tiba lihat jam, di mana pikiran kita? Pasti jam, pasti acara berikutnya, kan gitu. Lalu bagaimana untuk bisa konsentrasi seperti itu? Kita kan selalu diberi katekesi tentang liturgi. Liturgi itu adalah doa dari A sampai Z, kan gitu. Awal tanda salib, nanti pulang terakhir tanda salib, kan gitu. Tapi di tengah-tengahnya bisa jadi kita ngantuk. Lebih parah lagi bukan soal ngantuk, ngobrol atau main HP, bisa jadi, ya. Nah, berarti apa di situ? Jelas bahwa kita walaupun tidak disadari, kenyataan bahwa kita tidak lagi menghormati tempat ibadah kita sebagai pertemuan kita dengan Allah, tetapi lebih-lebih mau melihat kenyataan kita punya kepentingan masing-masing di luar Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Yesus itu sekarang ada dan hadir di sini, melihat hal itu, apakah kita nggak diusir itu? Saya hanya ingin mengajak Anda semua untuk menyadari kenyataan bahwa kalau kita sungguh-sungguh datang ke gereja, kalau kita harus berdoa, sungguh-sungguh harus memfokuskan hati dan pikiran kita pada Allah, bukan yang lain. Nah, maka dari itu saudara terkasih, saya juga seringkali memberikan arahan kepada paduan suara, kepada misdinar, kepada petugas-petugas liturgi. Kamu melayani, tetapi harus tetap fokus bahwa ini dalam ibadah, dalam doa, sehingga hati dan pikiranmu tetaplah kepada Allah. Walaupun pada saat tertentu Anda akan melayani umat yang lain. Mengapa? Tanpa disadari, ya, umpamanya kelompok kur, setelah nyanyi beres kan langsung pikirannya udah mana teksnya lagi, gitu kan. Demikian juga misdinar, sama, ya. Nah, disinilah sudah terkasih perlunya kita sebagai orang Katolik yang mempunyai liturgi yang begitu indah, yang seringkali kita tanpa disadari mengabaikannya. Lalu seringkali juga kita itu membanding-bandingkan, senangnya, ya. Wah, kalau masuk ke gereja saudara-saudara kita yang lain itu gembira ria, ya, nah? Depan altar bisa untuk nyanyi dan sebagainya, bahkan ada band dan sebagainya, kan. Wah, lebih hidup. Saya yakin orang ini pasti nggak tahu sejarah gereja, terutama sejarah liturginya. Ibadah kita itu ibadah yang bagaimana? Bukan seperti itu. Nah, coba bayangkan, setiap kali kita ibadah selalu perayaan Ekaristi, lalu kita menghadirkan Allah di dalam sakramen Maha Kudus. Mereka tidak ada, ya. Mereka hanya membaca sabda, kemudian nyanyi-nyanyi, sudah selesai doa, ya. Nah, disinilah bedanya kita, liturgi kita. Maka demikian saudara terkasih, mengapa gereja ini dirancang sedemikian rupa? Bukan untuk seperti itu, tetapi untuk merayakan Ekaristi,
maka tata letak dari gereja Katolik pasti berbeda, ya. Bahkan juga apa yang ada di dalamnya, entah itu gambar-gambar seperti ini, gereja lain nggak ada, ya. Lalu dalam gereja Katolik itu semuanya menjadi simbol-simbol yang berarti. Bayangkan, Anda bisa melihat di depan ini ada altar. Ini altar ini dulu pesannya mahal dan menatahnya juga sulit. Lalu ada gambar ikan di depannya. Itu simbol. Tapi ditutup kan? Ya kan? Ditutup ya. Orang nggak tahu lagi. Ya. Nah, lalu kita itu akan kehilangan banyak hal. Karena apa? Seolah-olah lebih indah yang lain dibandingkan simbol-simbol itu sendiri. Nah, maka dari itu saudara terkasih, cobalah kalau kita melihat kenyataan bahwa memang rumah kita itu adalah rumah Allah, kita harus bertanya sebenarnya ini untuk apa, lalu kalau itu simbol artinya apa, bermakna lagi atau tidak, dikatekesekan atau tidak, dan sebagainya. Nah, maka dari itu saudara terkasih, saya ingat ketika tahun 2017 saya masuk ke paroki Cilandak, Jakarta Selatan. Misa itu kayak lari-lari, ya, tidak ada kekusukan. Mulailah saya berkatekese tentang liturgi, menjelaskan. Nah, orang Jakarta itu kan kritis-kritis. Saya jelaskan dari pedomannya. Bukunya ada, pedoman itu masih berlaku dan sebagainya. Akhirnya orang menyadari, oh ternyata demikian. Ya. Mungkin ketika saya masuk ke sini lagi berbeda jauh. Kalau di sana cepat-cepat, di sini lambat-lambat, kan gitu kan? Nyanyinya juga lambat, misioner juga lambat dan sebagainya. Bahkan yang komunia anak-anak sudah sampai sini selesai baru akan datang. Itu kan lambat sekali ya. Maka di Jakarta itu paling 1 jam lewat 5 menit selesai misa. Bahkan ada yang 1 jam pokoknya selesai. Ya, nah, tapi harus menjaga, jangan terburu-buru. Nah, lalu harus ada harmonisasi di situ. Bagaimana seharusnya para petugas, bagaimana imam yang memimpin dan sebagainya. Itu semua untuk apa? Untuk supaya ibadat kita berjalan dengan baik dan berjalan secara semestinya. Kita sebagai orang berdoa tetap bisa berdoa secara khusyuk dan benar-benar kita bisa bertemu dengan Allah. Dan jangan menjadikan bait Allah atau gereja ini menjadi tempat sesuka-suka kita. Itulah sebenarnya pesan dari warta Injil pada hari ini. Amin.